Ya, nasihat terhadap percabulan. Perhatikan judulnya supaya kita bisa menangkap isinya. Nasihat terhadap percabulan. Saya suka mengulang-mengulang Bapak Ibu, karena firman ini kalau semakin kita sering ulang baca, semakin kita keluar itunya, pemahamannya. Segala sesuatu halal bagiku. Tahu halal ya? Tetapi bukan semuanya berguna. Yang halal itu tidak semuanya berguna. Amin. Segala sesuatu halal bagiku, selanjutannya, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi tergantung kita mau jadi hamba apa. Kita yang memutuskan. Paulus ini loh yang berkata, saya tahu semuanya halal, tapi tidak semua berguna. Saya tahu semua halal, kata Paulus, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Berarti banyak loh ini. Jadi dia hanya mau menjadi hamba satu aja, hamba Tuhan Yesus, hamba Roh Kudus. Tidak mau dia menjadi hamba-hamba yang lain. Sampai sini bisa diterima, bisa ditangkap arahnya kemana ini Paulus berbicara. Oke, bagian 13. Makanan adalah untuk ya, dan perut untuk ya. Ini cocok ya? Atau ada makanan untuk yang lain yang Bapak Ibu tahu selama ini? Ya, jadi makanan itu berhentinya di perut ya. Ya. Tetapi perhatikan makanan dan perut jadinya seperti apa? Tetapi kedua-duanya akan iya. Tetapi bagian selanjutnya, tubuh bukanlah untuk ya, jadi makanan untuk perut, perut untuk makanan, ya kan? Nah, semuanya itu akan dibinasakan Allah. Nah, yang makanan dan perut ini bagian dari tubuh kan, Bapak Ibu? Nah, kalau sudah makan, sudah kenyang, nah tubuhnya mau dipakai kemana nih? Kan kira-kira begitu. Nangkap nggak? Kalau makan, udah makan bergizi, sehat, segala macam. Nah, setelah itu tubuhnya mau dipakai kemana yang sehat itu? Kan? Iya, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Ya, melainkan untuk nah, ingat Roma 12 ayat 1, ya. Dan Tuhan untuk tubuh. Iya, dan Tuhan untuk tubuh. Kita ini kan tubuh Kristus, bait Allah. Oke, jadi kalau kita mau makan makanan yang enak, makanlah untuk membuat tubuh kita sehat. Jadi bait Allah itu sehat, bisa berdoa, bisa melayani, bisa melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Haleluya. 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah iya, jadi kita harus sadar Bapak Ibu, ini tubuh nih, tubuh ini anggota Kristus nih. Jangan dipakai buat bercabul. Maaf kata nih, bahasanya dewasa ya Bapak Ibu. Jangan digunakan untuk bercabul, percabulan roh juga. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Hah? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Kata Paulus. Sekali-kali? Tidak. Jadi tubuh kita ini jangan diserahkan kepada hal-hal yang percabulan dan sejenisnya yang tadi ya. Jangan serahkan ya Bapak Ibu. Amin. Terus ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul,
menjadi satu tubuh dengan Dia. Mengerti ya Bapak Ibu, ini ada satu ikatan, ya. Kalau Bapak Ibu diam, saya berarti menganggap masih bingung atau lagi merenung. Mengerti, mengerti. Mengerti, Bu. Oke. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, saya belum selesai, 16 dulu. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa, ingat ya, siapa nih, lihat-lihat nih, kita bukan ini, takutnya kita loh, tapi kita tidak sadar. Jadi bagus di firman ini untuk kita cross check ke diri kita, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ya, dia mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul, otomatis menjadi satu. Ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh, berarti daging. Iya. Iya, karena kalau sama Tuhan kan nggak boleh daging. Iya kan, harus roh. Nah, jadi kalau siapa yang dekat-dekat nih dengan Tuhan nih, di istilahnya mendekatkan diri terus kepada Tuhan hari-hari demi hari, maka dia akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Tidak satu roh dengan dunia. Kalau dibilang tadi percabulan dengan perempuan, itu bahasa kiasan Bapak Ibu. Maksudnya itu kita satu sama dengan dunia ini. Kalau kita serahkan diri kita kepada dunia ini, maka kita menyatu dengan dunia ini. Tetapi kalau serahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi satu roh. Karena Tuhan itu bukan daging, melainkan roh. Nangkap ya? Ya, nangkap, Bu. Sudah bisa khotbah ini Bu Ani. Ayat berapa nih? Ayat 18 ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Percabulan ini ini kan firman kan Bapak Ibu untuk laki-laki dan perempuan kan. Nah, kalau ada muncul kata percabulan begini, jangan dianggap ini firman untuk laki-laki. Untuk perempuan juga, berarti percabulannya ini kemana arahnya? Jangan ditafsir secara hurufiah. Karena perempuan juga bisa bercabul dengan dunia ini. Tahu artinya? Bu Nurul, bisa nangkap Bu Nurul? Nangkap. Wis, ngerti ya? Jadi antara kita dengan dunia ini maksudnya. Makanya di sini digambarkan percabulan. Tapi karena firman ini tidak untuk laki-laki, ditulisnya kita ini firman untuk kita semua. Maka percabulan di sini yang kita tahu selama ini kata cabul itu selalu disematkan kepada laki-laki kan? Ya. Nah, masalahnya firman ini untuk laki-laki dan perempuan. Jadi supaya kita tangkap kemana arahnya. Jadi kita jangan bercabul dengan dunia ini. Jangan cabul dengan iblis. Halo? Iya. Nangkap ya Bapak Ibu. Jangan dibayangkan yang porno-porno itu maksud saya. Ini percabulan kita sebagai mempelai pasangan daripada Tuhan. Kita jangan cabul terhadap iblis. Terhadap dunia ini. Jangan selingkuh maksudnya. Jangan mengingini dunia ini. Dunia ini bukan pasangan kita, makanya disebut cabul. Kalau bukan pasangan kan cabul kan? Ya. Semakin tajam ini. Pasangan kita kan Tuhan Yesus. Kalau kita cabul berarti kita cabul terhadap bukan pasangan, yaitu dunia ini. Ya. Nah, dunia ini kan menawarkan begitu banyak, makanya semuanya halal tapi tidak semua Berguna. Iya. Ke situ larinya. Oh, Tuhan Yesus luar biasa Bapak Ibu. Saya kalau lagi mengajar begini ketemu rahasia-rahasia baru diungkap Roh Kudus begitu.
saya sendiri terbakar Bapak Ibu. Apalagi kita semua ya. Saya berharap sama-sama terbakar. Haleluya. Ayat berapa sekarang ini? Bagian B, 18 bagian B. Ya, 18 bagian B. Ya. saya baca ulang ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia. Nah, percabulan, terus setiap dosa lain. Nah, sudah kita ngerti nih. Ternyata yang dimaksud dengan cabul itu adalah dosa lain, ya kan? Lain. Iya. Makanya semua hal bagiku tapi tidak semua berguna. Ya, Bapak Ibu, apa-apa yang merusak bait Allah itu jauhkan, kata Tuhan. Ya. Amin. Ya, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tubuh kita ini diserahkan gitu loh. Ini kan bait Allah nih. Terus kita serahkan kepada yang lain. Nah, kita berdosa terhadap diri sendiri. Karena kita milik Kristus ya. Ya. Karena tubuh kita tubuh Kristus. Ya. Jadi kalau kita melakukan dosa-dosa yang lain, ya kita melanggar firman. Terjadi di luar dirinya. Tapi kalau sudah menyerahkan diri kita ini, tubuh kita ini loh, kita melakukan percabulan berdosa terhadap diri sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi di dalam kita ada siapa? Nah, terus kita cabul terhadap dunia ini. Berarti ada roh lain dong? Ya. Iya. Bahwa tubuhmu adalah bait Roh yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu Sendiri. Hidupku bukan milikku lagi, tapi Tuhan yang ada di dalam. Iya, aku sudah ditebus, berarti aku tidak berhak lagi melakukan apa-apa sesuka hatiku karena aku orang tebusan. Benar nggak? Kita ini orang dibeli loh ini. Kita ini udah dibeli dari tangannya iblis oleh Tuhan. Maka kita tidak berkuasa atas diri kita. Maka hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam. Iya, kalau paham akan itu makanya ada lagu suka-sukamunya Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Iya, karena kita bukan milik kita lagi. Makanya saya bilang manusianya kita ya manusia, tapi dalamnya tidak kita. Manusia firman, manusia Tuhan. Ingat kemarin tentang Yehezkiel, kalau sudah sepinggang, habis sepinggang berenang. Jadi dirinya kita tidak lagi, dagingnya kita tidak lagi berbuat apa-apa. Karena kita sudah tenggelam di dalam roh. Iya, di dalam roh, di dalam kepenuhan roh. Hidup kita di dalam roh, di dalam firman maksudnya. Jadi yang berkuasa bukan kita. Kita punya keinginan tidak bisa lagi. Kan sudah bisa berenang nih. Tidak lagi bisa berjalan. Berarti kita mengikuti apa yang dituntun oleh Roh Kudus. Kan berenang nih. Ya. Iya kan? Berarti Roh Kudus yang artinya menguasai seluruh kehidupan kita. Dari sisi manusia kita tidak lagi bisa berjalan. Mati sudah, roh sudah yang menguasai kita. Amin. Amin. Dahsyat. Dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Harganya mahal murah. Jadi jangan murahan terhadap dunia ini, Bapak Ibu. Jangan murahan terhadap dunia ini. Apa-apa serahkan diri kepada dosa. Murah kan? Tahu murah kan? Kalau dibilang murah, gampang gitu loh. Gampang didapat karena murah. Jadi dunia ini mau beli kita gampang karena kita murah. Kita yang membuat diri kita murah. Padahal kita dibeli dengan harga mahal. Lunas lagi pakai nyawa, pakai darah daripada Tuhan Yesus.
Ya. Jadi jangan jadi murahan terhadap dunia ini. Apa-apa ikut dunia, apa-apa ikut dunia. Diobral, kita ini diobral. Ah, nggak apa-apa lah, sebentar doang. Nggak apa-apa lah, sedikit. Nggak apa-apa lah, coba-coba. Murah kan? Dunia tawarkan A, langsung tergoda, beli. Dunia tawarkan C, langsung beli. Gampang. Padahal kita ini punya harga sebenarnya mahal sekali. Mahal, Bapak Ibu. Iblis berkata begini, sekarang manusia ada di dalam genggamanku, kata iblis kepada Tuhan. Terus Tuhan bilang, oke, tapi saya mau manusia itu kembali kepada saya semua. Apa yang kau minta dari saya, kata Tuhan kepada iblis. Oke, daging ganti daging, nyawa ganti nyawa. Makanya Tuhan Yesus harus memberikan nyawanya. Karena nyawa kita yang diminta iblis untuk dibinasakan, kan? Tujuan iblis adalah untuk membawa kita kepada kebinasaan. Nyawa ya. Nyawa kita lah targetnya iblis. Makanya Tuhan Yesus ganti dengan nyawanya. Supaya semakin tajam nih pemahaman tentang karya salib. Iya. Ingat ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu menjadi miliknya iblis. Toh? Nah, Tuhan harus mengembalikan atau terlalu sayang Tuhan kepada manusia. Makanya dia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia mau mengambil manusia dari iblis. Tapi iblis nggak mau kasih gratis begitu saja. Dia nggak mau cuma-cuma. Iblis tidak mau cuma-cuma memberikan saya, Bapak Ibu, kepada Tuhan. Tidak mau dia. Harus ada, beli katanya. Beli, kata iblis kepada Tuhan. Apa yang mau kau mau? Kira-kira berapa harganya? Kata Tuhan kepada iblis. Kan ini saya bikin ilustrasi seperti itu supaya kita mengerti hati Bapa. Berapa harga anak-anakku? Ya, berapa? Makanya lihat kalau ada penculik mencuri anak kecil, berarti dia kan minta tebusan kan? Seperti yang di TV-TV, yang di film-film. Ya, ilustrasinya seperti itu kira-kira. Maka orang-orang tua yang sayang anak, dia tidak peduli rumahnya ke, tanahnya ke, apanya ke, yang penting anaknya kembali ke dia. Benar nggak? Iya, benar. Iya, makanya harta yang diminta oleh penjahat terhadap orang tua yang anaknya diculik. Nah, Tuhan Yesus, iblis tidak mau harta. Karena tujuannya iblis membinasakan nyawa kita, menghabisi kita untuk sampai di dalam kerajaan maut. Makanya harus seimbang, kata iblis kepada Tuhan. Oke, apa kata Tuhan kan? Kira-kira ilustrasi bahasanya begitu. Nyawamu, kata iblis. Makanya dia bayar kita pakai darah. Jadi jangan murahan Bapak Ibu ya. Jangan murah melakukan dosa. Saya mau menangis ngomong ini Bapak Ibu. Jangan gampang menjual diri terhadap dunia ini. Itu yang disebut tadi cabul. Jangan menjual diri kita terhadap dunia ini dengan murah. Hanya karena uang, hanya karena jabatan, hanya karena perempuan, hanya karena laki-laki. Kita jual murah diri kita kepada dunia ini. Kita buat Tuhan tidak mampu melakukan apa-apa. Masalah sedikit ada, lari kepada dukun. Penyakitnya sembuh-sembuh, lari ke dukun. Kita jual murah diri kita kepada dunia ini. Padahal Tuhan membayar kita dengan harga mahal. Nangkap ya Bapak Ibu. Nangkap ya. Luar biasa. Saya percaya semua diberkati. Dan saya berharap berkatnya bukan 30, bukan 60, tapi 100 kali lipat. Haleluya. Ya. Ayat 20 terakhir. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu, ini tugas kita Bapak Ibu.
Ini tugas kita. Muliakanlah Allah dengan, ingat ya, Tuhan tidak minta harta. Dia kaya. Kenapa Tuhan tidak bilang hartamu di sini? Kenapa Tuhan tidak bilang muliakanlah Tuhan dengan hartamu? Iya. Tuhan kaya. Iya, dia kaya. Jadi muliakanlah. Jadi kalau sudah nyumbang gereja 5 juta, 6 juta, bantu orang 1, 2, 3 juta, langsung songong di hadapan Tuhan. Tahu songong? Ngerti songong, Bu Nurul? Ngerti, Bu. Saya sudah bantu dia, Tuhan. Kau berkata siapa yang memberi menerima. Weh, langsung pakai ayat dia sama Tuhan. Berarti motivasinya apa yang saya beri harus saya dapat. Coba. Kalau menghitung-hitungan Bapak Ibu dengan Tuhan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu. Berapa tetes darah yang Tuhan berikan untuk saya dan Ibu, Bapak, semua yang ada di dalam diri. Berapa tetes? Sudah terhitung. Iya, jadi muliakanlah Tuhan. Ya, melalui tubuh kita. Jangan serahkan tubuh kita ini kepada dosa. Jangan bercabul dengan dunia ini. Jangan selingkuh dengan dunia ini. Jangan dekat-dekat. Jangan bergaul. Perempuan yang dimaksud di situ tadi adalah dunia ini. Ya kan, siapa yang mengingatkan seorang diri kepada perempuan, dia menjadi satu daging, katanya kan? Siapa kita yang mengingatkan diri kita kepada dunia ini, kita menjadi satu dengan dunia ini. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Iya. Iya, karena cuma ada 2 pasangan. Kalau bukan Tuhan, otomatis iblis. Kalau kita ikatkan diri kita kepada dunia ini, berarti kita menyatu dengan dunia ini. Kita terlepas dari Tuhan, pasangan yang sejati. Haleluya ya. Oh, haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu. Saya nggak nyangka akan sedahsyat ini. Saya nggak nyangka akan sedahsyat ini, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Roh Kudus begitu dahsyat bekerja di dalam kita. Saya sangat-sangat kagum dengan dia. Saya sangat-sangat luar biasa terhadap Roh Kudus. Iya, ini luar biasa loh. Ini dahsyat sekali. Haleluya. Jadi kalau ditulis judulnya nasihat terhadap percabulan, jangan bayangkan seorang laki-laki cabul kepada perempuan. Bukan. Kitanya yang selingkuh, yang menyatu dengan dunia ini. Kita harus keluar dari dunia ini. Keluar dari dunia ini. Keluar dari Mesir. Jangan terus diperbudak oleh Mesir. Jangan diperbudak terus oleh dunia ini. Tuhan sedang mengeluarkan kita. Amin. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Bunda. Haleluya. Haleluya. Bunda. Haleluya. Mau panggil Bunda, Ma. Haleluya.